Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, pagi hari ini saya Fitriana Ayu kembali di program Dialog Fajar. Tentu tidak sendiri di studio, sudah hadir Ustadz Abdurrahim Hasan dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah, Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Rahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, sehat ya Ustadz? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Ini pagi hari ini kalau bertemu ini berarti ada sesuatu yang penting harus disampaikan lagi ya Ustadz ya. Insya Allah. Pentingnya belajar ilmu agama. Kira-kira dimulai dari mana? Monggo selengkapnya bersama Ustadz Abdurrahim Hasan. Ya, baik Mbak Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Kawan, alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah dan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita atau kami berdua, saya sama Mbak Ayu, bisa hadir di tempat yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, sehingga kita bisa beraktivitas secara maksimal dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya kawan, pada pagi hari ini kita akan coba untuk berdialog dengan tema pentingnya belajar ilmu agama. Kenapa begitu? Ya, karena sesungguhnya ilmu agama ini adalah sebagai bekal, Mbak. Sebagai bekal agar kita ini bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan benar, dengan mantap dan seterusnya ya. Karena ya setiap kita beribadah kepada Allah itu kan seharusnya ada ilmunya, harus ada ilmunya. Kenapa begitu? Karena di setiap kita beribadah itu di sana ada syarat dan ada rukunnya gitu. Nah, contoh saja ketika kita mau melaksanakan sholat ya, maka sebelum sholat maka ada syaratnya apa Mbak Ayu? Wudu, yaitu berwudu ya, itu kan ya. syaratnya. Nah, ketika berwudu itu juga sama, ada syarat dan rukunnya. Contoh begitu, ketika wudu maka kita harus memulainya dengan niat kan begitu kan. Setelah kita niat kemudian kita basuh wajah, kemudian setelah itu kita basuh tangan, kemudian mengusap kepala dan basuh kaki sampai mata kaki. Itu rukunnya, ditambah tertib atau berurutan. Jadi 5 kegiatan itu harus kita lakukan secara berurutan. Nah, itu kan harus ada ilmunya. Kalau nggak ada ilmunya, ya mungkin diawali dari kaki dahulu, ya, atau diawali dari tangan dahulu. Nah, itu bukan namanya berwudu, ya, tapi namanya membasuh. Nah, itu artinya bahwa kita harus mengetahui ilmu tentang tata cara berwudu itu. Itulah pentingnya ilmu agama, supaya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara maksimal. Sehingga ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita bahwa sesungguhnya mencari ilmu agama itu wajib, Mbak. Wajib bagi semua orang yang menyatakan dirinya muslim. Jadi ketika ada seseorang yang sudah mengucapkan syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka disitulah maka dia wajib untuk melaksanakan atau mencari ilmu, baik laki-laki maupun perempuan ya. Dengan hadis beliau kan ada talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Jadi dalam hadis ini tegas bahwa Rasulullah SAW menyatakan bahwa wajib bagi semua orang yang menyatakan dirinya muslim itu adalah harus mencari ilmu agama, bukan bagi sebagian orang saja, bagi semuanya. Nah, itu. Terus kapan, Mbak?
Ya. Mencari ilmu agamanya ini dimulai apakah waktu kecil atau waktu dewasa dan lain sebagainya. Ternyata ya Rasulullah memberikan informasi kepada kita bahwa utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu mulai dari lahir sampai meninggal. Artinya dengan ini maka sesungguhnya mencari ilmu itu adalah dimulai dari ketika kita lahir, Mbak. Ketika lahir dari buayan ibu itu hingga ke liang kubur itu kita sudah diperintahkan untuk mencari ilmu agama. Jadi menuntut ilmu agama itu adalah sepanjang hayat atau apa, Mbak? Long life ya. Long life, sepanjang umur hayat. Ya. Ya, jadi sampai meninggal kita. Jadi bukan mencari ilmu agama ketika kecil saja, ketika TK, ketika KBTK mencari ilmu, ketika SD mencari ilmu, begitu SMP sibuk Ustadz. Sudah sibuk. Sibuk les. Sudah coba untuk sedikit meninggalkan. Kemudian SMA tambah meninggalkan. Perguruan tinggi tambah hilang ya untuk mencari ilmu agamanya. Ya. Tidak seperti itu. Jadi yang dikatakan mencari ilmu itu semuanya mulai kita lahir sampai kita remaja, kita dewasa sampai kita manulang gitu. Artinya itu yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita. Yang mencari ilmu itu adalah sepanjang hayat. Kami, Mbak, di Nurul Falah ini kan kayak kadang-kadang kita ini merekrut aktivitas dakwah untuk SDM, untuk aktivitas dakwah kita di Nurul Falah itu. Dan kadang-kadang saat saya tanya anak-anak itu untuk belajar agamanya itu, rata-rata mereka ya di TPQ itu, Mbak, di tingkat SD itu, begitu SMP, SMA, perguruan tinggi sudah jarang sekali masuk ke pembelajaran agama atau di kelompok-kelompok kajian agama itu. Nah, itu yang sesungguhnya yang harus kita motivasi ya sebagai orang tua. Ya, sebagai orang tua motivasi anak-anaknya atau para remaja itu untuk selalu mencari ilmu. Di samping itu juga orang tuanya juga sama, ya, itu ada kewajiban juga untuk mencari ilmu tadi itu. Artinya mencari ilmu itu adalah mulai dari lahir sampai meninggal itu. Kemudian kawan, yang perlu menjadi perhatian lagi adalah kira-kira mencari ilmu itu apakah ada batasan rumah ke tempat itu. Wes gak jauh-jauh nang Surabaya wae atau di tempat yang dekat rumah kita. Tidak. Ternyata Rasulullah juga menyampaikan kan bahwa mencarilah ilmu itu sampai ke negara Cina kan begitu kan. Utlubul ilmah walau bisin gitu. Tuntutlah ilmu itu hingga ke negeri Cina. Kalau saya coba baca-baca atau lihat literasi itu, Mbak, ternyata pada waktu itu antara Mekah dengan Cina itu sekitar 13.200 km. Ini begitu jauhnya itu. Rasulullah sudah menyampaikan kepada kita. Artinya bahwa sesungguhnya dengan itu Rasulullah memberikan motivasi kepada kita bahwa mencari ilmu itu tidak dibatasi dengan tempat, tidak dibatasi dengan ruang, tapi dimanapun di sana ada tempat untuk mencari ilmu agama maka datangkanlah gitu, datanglah ke sana. Karena itu kan ada pepatah mengatakan bahwa kalau singa ya, Mbak, itu jika tidak keluar dari semak-semaknya maka tidak akan mendapatkan mangsa. Jadi singa kalau diam saja dia tidak keluar maka tidak mendapatkan makanan kan begitu. Begitu pula ketika anak panah itu tidak kita keluarkan dari kelongsongannya maka tidak akan bisa melesat busurnya itu. Nah, artinya apa? Bahwa kalau kita mencari ilmu dan bertempat tinggal di sekitar itu saja maka kurang luas ilmunya, maka harus boleh kita itu mencari ilmu sampai dimanapun tempat berada, bahkan paling jauh dari kolong dunia ini diperbolehkan itu. Sampai-sampai Rasulullah juga mengatakan, Mbak, bahwa
Utlubul ilmah walau bainaka wa bainahu bakhrum minan nar. Carilah ilmu itu walau di antara Anda dan tempat menuju ilmu itu ada lautan bara api. Jadi kalau lautan bara api disuruh menerjang untuk mencari ilmu. Begitu pentingnya itu mencari ilmu itu. Ya, itu. Ternyata ya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan sebuah informasi kepada kita, Mbak. Bagi mereka yang sudah bersemangat mencari ilmu itu, maka Allah akan mengangkat derajatnya orang yang memiliki ilmu tersebut dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Artinya enggak satu derajat, tapi beberapa derajat. Jadi dari kutipan ayat itu, maka betapa Allah Subhanahu wa taala itu mengangkat derajat mereka-mereka yang memiliki ilmu agama yang kuat. Mereka-mereka yang bersemangat untuk mencari ilmu dengan derajat yang luar biasa, dengan beberapa derajat tadi itu. Jadi seseorang itu akan mulia, Mbak, itu tidak dilihat dari hartanya, tidak dilihat dari nasabnya, tapi ada juga yaitu dilihat dari ilmunya. Masya Allah. Ya, kita contohkan aja ketika Nabi Adam itu diberi ilmu oleh Allah, bisa menunjukkan nama-nama benda. Ini matahari, itu bulan, itu bumi, itu matahari, itu planet dan sebagainya. Bisa begitu Allah memberikan kemuliaan. Apa kemuliaannya? Yaitu malaikat sujud kepada Nabi Adam. Jadi kalau sekiranya Nabi Adam itu nggak bisa, mungkin nggak sujud, tapi karena Nabi Adam itu bisa menyebutkan itu, maka malaikat itu sujud, yaitu diberi kemuliaan. Nabi Sulaiman juga begitu, diberi kemampuan untuk bisa bicara dengan binatang, ya, pernah bicara dengan semut dan lain sebagainya. Dengan kemampuan itu Allah beri Nabi Sulaiman itu kerajaan dan kekayaan waktu itu. Nah, itu Nabi Sulaiman. Ada lagi Nabi Yusuf, ya, yang kita lihat ceritanya di Al-Quran itu. Nabi Yusuf yang mampu mentakwil mimpi raja. Ya, ada 7 ekor sapi yang gemuk, kemudian ada 7 ekor sapi yang kurus, kemudian beliau bisa mentakwilnya. Ya, maksudnya adalah 7 tahun akan panen, kemudian 7 tahun lagi akan paceklik. Nah, Nabi Yusuf bisa seperti itu, bisa mentakwil seperti itu. Kemudian raja memberi kemuliaan, yaitu dijadikan bendahara negara, dijadikan orang yang bisa melakukan bagaimana agar dalam 7 tahun itu, ya, waktu paceklik itu kita masih punya makanan. Ya, dibuatkanlah lumbung oleh Nabi Yusuf dan seterusnya. Diberi kemuliaan Nabi Yusuf. Nah, itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kemuliaan dengan beberapa derajat tadi kepada mereka-mereka yang meninggi. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu juga akan mudahkan kepada mereka-mereka yang selalu mencari ilmu agama itu. Jadi Rasulullah bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi mudah, Mbak. Kalau kita punya ilmunya, ya, ingin masuk surga itu cukup mencari ilmu saja, gitu. Ini ada cerita, Mbak. Jadi ada cerita, ada seorang syekh, beliau bernama Syekh Hisam Al-Burhani dari Damaskus. Aslinya beliau ini, Syekh Hisam ini adalah seorang penggali kubur. Penggali kubur. Pada waktu beliau menggali kubur itu ada seorang perempuan yang datang kepada beliau untuk menggali kubur itu, menggali kubur untuk anaknya.
untuk anaknya. Begitu anaknya itu diambil oleh Hisam Al-Burhani ini, dimasukkan ke dalam tempatnya atau ke makam. Itu Hisam Al-Burhani ini pingsan, Mbak. Pingsan. Maka setelah itu kemudian siuman dan dikuburlah anak ini. Dia seperti biasa. Kemudian 2 bulan berikutnya ibu ini datang lagi meminta penggali kubur ini lagi untuk menggali kubur karena anaknya yang kedua meninggal lagi. Ya Allah. Maka dikuburlah anak ini. Setelah dikubur, Hisam ini pingsan lagi karena ada sesuatu yang ada di dalamnya itu, dalam kubur itu. Setelah itu dikubur. Setelah selesai, kemudian Hisam ini bertanya kepada orang tua atau kepada ibu 2 anak yang meninggal ini. Anak ibu 2 ini punya amalan apa? Sehingga anak ini Allah Subhanahu wa taala muliakan. Jadi anak yang pertama begitu saya letakkan itu saya diperlihatkan taman-taman surga. Taman-taman surga yang luas ya. Dengan begitu saya pingsan. Anak kedua juga demikian. Anak kedua ketika saya letakkan juga saya diperlihatkan oleh Allah itu taman surga dengan berbagai kenikmatan yang ada di sana. Saya pingsan juga. Kemudian ibunya bilang bahwa anak yang pertama dulu itu adalah anak saya yang pertama, yang dia itu hidupnya selalu mencari ilmu, jadi selalu mencari ilmu. Kemudian meninggal. Anak yang kedua ya adalah adiknya yang dia itu bekerja dan dia setiap hasilnya itu diberikan ke kakaknya yang mencari ilmu itu. Nah, kemudian keduanya meninggal. Jadi kemudian apa kata Syekh Hisam? Jadi itulah kemuliaan orang yang berilmu dan kemudian orang yang memuliakan orang yang berilmu. Setelah itu kemudian Syekh Hisam ini berguru ya sampai Syekh Hisam ini menjadi seorang yang alim, seorang ulama karena mengetahui bahwa begitu Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada orang yang mencari ilmu tadi itu dan begitu Allah mudahkan jalan menuju surga itu. Lalu Ustadz Rohim, apakah di era-era yang sekarang itu masih ada yang tidak tahu seberapa pentingnya menuntut ilmu agama? Iya, ketika waktu TK, waktu SD itu bersemangat mencari ilmu agama. Begitu kalau sudah SMP, SMA, perguruan tinggi, nah itu banyak yang sudah melalaikannya. Dan terkadang juga ada orang tua yang menghantarkan anaknya ke TPQ tapi dia cukup kamu aja yang belajar, ibu gak usah belajar. Itu kan masih banyak kita menemukan seperti itu. Artinya ya memang perlu seperti ini, sebuah motivasi, sebuah informasi kepada kaum muslimin bahwa sesungguhnya mencari ilmu itu tidak dibatasi waktu, tidak dibatasi usia, tidak, tapi mencari ilmu harus terus menerus seperti itu. Ya, itulah keutamaan dari ilmu. Dengan mengetahui keutamaan ilmu seperti ini, maka kita akan sadar sesungguhnya ternyata harus kita cari ilmu itu kapan dan dimanapun kita berada, harus terus mencari ilmu. Dan bagaimana caranya? Banyak sekali kan, Mbak. Sekarang ya ada kajian-kajian di musola, ada kajian di masjid. Seperti sekarang itu aja. Seperti ini juga ya, antara lain seperti ini kan. Setiap pagi bersama Mbak Ayu mendengarkan dialog Fajar seperti ini. Ya mudah-mudahan ini adalah bagian dari penambahan ilmu kita, penambahan ilmu agama kita yang dengan itu
mudah-mudahan kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mbak Ayu dan kawan-kawan semuanya, kami pikir seperti itu yang bisa kami sampaikan. Ya, terima kasih atas waktunya. Semoga Allah selalu membimbing kita untuk meningkatkan ilmu agama kita, sehingga kita mampu beribadah secara maksimal untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Rahim sudah mengingatkan kita betapa pentingnya dan urgensinya itu kita menuntut ilmu, terutama ilmu agama ya, dimanapun, kapanpun, tidak terbatas itu. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Demikian juga kawan Dialog Fajar pagi hari ini. Saya Fitriana Ayu bersama Ustadz Abdurrahim Hasan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.